8 barang dapur yang ternyata lebih murah dibeli sebelum Ramadan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, menjelang Ramadan itu suasananya selalu sama. Hati pengen tenang, pikiran pengen fokus ibadah, tapi dompet mulai berasa gelisah. Baru dengar kata puasa, harga dapur langsung ikut olahraga naik turun. Dan kita sebagai ibu rumah tangga, sering jadi pihak yang pura-pura kuat di kasir sambil senyum tipis. Padahal dalam hati lagi ngitung, ini belanja buat sebulan atau buat bikin shock diri sendiri. Disinilah masalahnya, Bu. Bukan karena kita boros, tapi karena banyak barang dapur yang harganya memang lebih ramah kalau dibeli sebelum Ramadan datang. Pembahasan ini penting banget, Bu, karena kondisi sekarang harga kebutuhan pokok makin sensitif. Sedikit momen besar, sedikit naik, ibu-ibu sering terjebak belanja dadakan karena takut kehabisan. Padahal yang kehabisan duluan biasanya saldo. Ini bukan soal pelit atau nggak ikhlas, tapi soal strategi. Kalau ibu rumah tangga bisa atur stok sebelum Ramadan, dapur lebih tenang, masak lebih santai, dan emosi lebih stabil. Karena Bu, memasak sambil mikir harga itu rasanya lebih melelahkan daripada puasa itu sendiri. Secara teori, Bu, dalam ekonomi rumah tangga ada yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik seperti menjelang Ramadan, harga cenderung ikut naik. Itu bukan gosip warung, tapi prinsip dasar ekonomi yang dipakai di mana-mana. Jadi kalau kita belanja lebih awal, kita sedang menghindari lonjakan permintaan, bukan melawan pasar tapi mengakali waktu. Dan itulah kenapa pembahasan 8 barang dapur ini bukan cuman soal belanja, tapi soal cara ibu rumah tangga menjaga waras, dapur tetap ngebul, dan dompet nggak ikut menangis. Bu, kita mulai dari minyak goreng dulu ya, barang sejuta umat yang tiap Ramadan rasanya punya jadwal naik harga sendiri. Padahal minyak itu bukan artis, tapi sensitif banget sama momen. Makin dekat Ramadan makin mahal, kalau beli mepet puasa rasanya 1 liter itu kayak beli emas cair. Padahal, kalau beli sebelum Ramadan, selisihnya bisa buat nambah tahu tempe seminggu. Minyak juga awet banget disimpan, asal botolnya ditutup rapat dan gak ditaruh dekat kompor. Pengalaman nyata nih Bu, banyak ibu-ibu yang niat beli 1 botol pas Ramadan. Pulangnya mikir, tadi kayaknya cuma beli minyak, tapi kok uangnya lari semua. Lanjut ke gula pasir Bu, ini sahabat setia mama selama Ramadan. Dari teh manis sahur sampai kolak buka puasa, gula itu emang lucu. Di luar Ramadan dia biasa aja, tapi begitu mau puasa, dia naik harga tanpa permisi. Padahal gula itu nggak kenal basi, mau disimpan 3 bulan juga masih setia. Sering kejadian Bu, niatnya beli 1 kilo buat cadangan, tapi karena belinya pas Ramadan, harganya bikin kita mikir ulang sambil senyum kecut. Coba dibeli dari awal, tenang, nggak was-was, dan nggak drama di dapur. Sekarang tepung terigu Bu, ini bahan utama gorengan yang katanya cuma 1 biji tapi kok habisnya sekantong. Selama Ramadan, gorengan itu bukan sekadar makanan, tapi pasukan utama buka puasa sebelum azan. Masalahnya, tepung itu selalu naik harga karena semua orang mikir hal yang sama. Pengen gorengan, kalau beli sebelum Ramadan, harganya masih waras, disimpan di wadah tertutup juga aman, daripada pas Ramadan baru beli lalu ngomel sendiri karena harga naik tapi gorengan tetap harus ada. Masuk ke beras Bu, ini bukan cuma bahan pokok, tapi sumber ketenangan rumah tangga. Kalau stok beras aman, ibu bisa tidur nyenyak. Menjelang Ramadan, harga beras sering naik pelan-pelan tapi konsisten. Kayak cicilan perasaan, beli sebelum Ramadan bikin kita bisa pilih kualitas, tanpa dikejar rasa takut kehabisan. Banyak kejadian nyata Bu,
Ibu-ibu terpaksa beli beras mahal karena stok habis pas Ramadan. Padahal kalau beli dari awal, uang segitu bisa dialihkan buat lauk tambahan. Sekarang sirup, Bu, ini barang musiman yang tiap Ramadan mendadak naik derajat sosial. Di luar Ramadan, sirup sering cuma jadi penghuni rak. Tapi begitu puasa datang, anak-anak, tamu, bahkan kita sendiri mendadak pengen yang manis-manis. Harganya naik halus, tapi kerasa. Beli sebelum Ramadan itu rasanya kayak menang kecil. Karena kita tahu nanti pas puasa tinggal ambil tanpa mikir harga, pengalaman klasik, Bu. Pas Ramadan baru beli sirup. Dompet yang terasa manisnya kecap manis, Bu. Ini rahasia. Dapur emak-emak tanpa kecap masakan serasa kurang satu jiwa. Telur kecap, ayam kecap, tempe kecap, semuanya jadi penyelamat sahur. Menjelang Ramadan, kecap sering ikut naik karena kebutuhan masak meningkat. Padahal kecap itu awet banget. Beli lebih awal bikin kita masak tanpa rasa bersalah. Daripada pas Ramadan beli kecap sambil mikir, kok harganya naik terus ya? Tapi tetap dibeli, karena nggak bisa masak tanpa dia. Mie instan goreng ataupun berkuah, ayo, jujur aja. Ini bukan makanan darurat tapi penyelamat keadaan, sahur kesiangan, capek atau anak minta cepet. Mie instan selalu jadi solusi. Menjelang Ramadan banyak yang borong, akhirnya harga naik dikit-dikit tapi sering. Beli sebelum Ramadan itu lebih tenang, stok aman, nggak panik, dan nggak merasa bersalah karena bayar lebih mahal untuk sesuatu yang sama. Terakhir, bumbu-bumbu kering, Bu, yang sering diremehkan tapi efeknya kerasa. Bawang putih bubuk, lada, ketumbar, semuanya kayak nggak penting. Sampai pas mau masak ternyata habis, pas Ramadan permintaan naik, harga ikut naik. Padahal bumbu kering itu tahan lama dan gampang disimpan. Beli sebelum Ramadan bikin kita masak dengan hati tenang. Tanpa harus ke warung cuma buat satu bungkus kecil yang harganya bikin geleng kepala. Bu, dari semua cerita barusan, kelihatan banget kalau urusan dapur itu bukan sekadar masak dan belanja. Tapi soal keputusan kecil yang dampaknya panjang. Kadang kita ngerasa sepele beli 1-2 barang mepet Ramadan. Tapi ujungnya kasir yang bikin kita berdiri lebih lama sambil senyum tipis, pura-pura kuat hati dan pikiran. Padahal hati lagi hitung ulang sisa uang di kepala. Disitulah kita belajar, ternyata jadi ibu itu isinya mikir terus. Bahkan pas tangan lagi pegang sendok. Tapi Bu, kabar baiknya, kita ini bukan ibu-ibu biasa. Kita ini ibu-ibu yang bisa mikir sebelum panik, bisa nyiapin sebelum harga naik, dan bisa ketawa meski sadar dapur sering jadi tempat ujian iman dan dompet. Sedikit bercanda, ibu itu kuat bukan karena kebal capek, tapi karena bisa tetap waras walau daftar belanja lebih panjang dari daftar doa. Dan hebatnya, dari dapur kecil itu, kita sedang ngatur kestabilan satu rumah. Jadi Bu, semoga obrolan ini bukan cuma lewat di telinga, tapi mampir sebentar ke hati. Biar Ramadan nanti datang bukan dengan rasa takut ke kasir, tapi dengan perasaan lebih siap, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Karena saat dapur lebih tertata, isi kepala juga lebih damai. Dan ibadah bisa jalan tanpa dibayang-bayangi angka di struk belanja. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.